Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembahasan kali ini, yang akan dibahas mengenai konsep manajemen bank sentral. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari Putri Sista Sastiti dengan NIM akhir 045, Samita Jayanti dengan NIM akhir 051, Anissa Yulia Rahma dengan NIM akhir 054, Niketut Poni dengan NIM akhir 058, Putu Windy Febrianti dengan NIM akhir 067, Niluh Putu Septeri Kusuma Dewi dengan NIM akhir 070, dan Yones Franciscus Sinaga dengan NIM akhir 101. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Submateri yang akan kami bawakan yaitu pertama, mengenai manajemen bank sentral, kemudian kepemimpinan dan manajemen Bank Indonesia, ketiga, mengenai independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia, dan keempat, mengenai studi empiris di negara maju. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Windy Febrianti dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan membahas materi pertama mengenai manajemen bank sentral. Baik, sebelum kita masuk ke manajemen bank sentral, ada lebih baiknya kalau kita mengetahui pengertian dari bank sentral itu sendiri. Jadi, bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu negara. Baik, selanjutnya yaitu konsep manajemen bank sentral. Jadi, menurut Chan Yuan tahun 1990, manajemen bank sentral berdasarkan wewenangnya itu dibagi menjadi dua tingkat organisasi. Jadi, pada tingkat pertama itu terdapat kewenangan tertinggi yang terdiri dari badan pembuat kebijakan, badan pelaksana kebijakan, dan badan pengawas tingkat organisasi. Lalu pada tingkat kedua, yaitu unit-unit di bawah kewenangan tertinggi, yang terdiri dari unit-unit pelaksana operasional yang umumnya berada di bawah badan pelaksana kebijakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur organisasi bank sentral, di mana pada bank sentral itu biasanya terdiri dari 3 badan. Yang pertama yaitu badan pembuat kebijakan, yang kedua adalah badan pelaksana kebijakan, dan yang ketiga itu adalah badan pengawas. Yang pertama adalah badan pembuat kebijakan. Jadi, badan pembuat kebijakan ini di beberapa bank sentral biasanya berbentuk dewan, seperti Dewan Gubernur, Dewan Pemutus Kebijakan, ataupun Dewan Umum. Lalu yang kedua yaitu badan pelaksana kebijakan, di mana badan pelaksana kebijakan ini biasanya bertugas melakukan kegiatan administratif dan bertugas sebagai wakil resmi anggota organisasi bank sentral sebagai badan hukum yang dapat berhubungan baik dengan pihak luar bank sentral. Lalu yang ketiga adalah badan pengawas. Di sini adalah badan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada bank sentral. Submateri kedua akan membahas mengenai kepemimpinan dan manajemen Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin yang dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakil dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pada pasal 41 tertera bahwa gubernur, deputi, gubernur senior, dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana calon deputi gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari gubernur. Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka presiden wajib mengangkat kembali gubernur deputi, gubernur senior, dan deputi gubernur untuk jabatan yang sama atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
mengangkat deputi gubernur senior atau deputi gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud bahwa anggota Dewan Gubernur hanya dapat diangkat pada jabatan yang sama untuk 2 kali masa jabatan saja. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali dalam masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 anggota atau 2 orang. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. Dewan bisa dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Policy Making Body, di mana memutuskan kebijakan moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan Executing Body melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Policy Making Body. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Puni dengan NIM akhir 058. Selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya. Proses perumusan kebijakan Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan output kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, perumusan kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip, yakni yang pertama berdasarkan riset, yang kedua berorientasi ke depan, yang ketiga tata kelola yang baik, yang keempat mempertimbangkan dampak antar kebijakan, dan yang kelima adalah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis. Bank Indonesia menetapkan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta dukungan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan internasional. Terkait proses perumusan kebijakan, peningkatan fokus pada aspek governance diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Bank Indonesia yang lebih efektif, kredibel, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Komunikasikan kepada publik untuk meningkatkan kredibilitas pengaturan atau kebijakan yang dihasilkan, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dibuka kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rumusan pengaturan. Hal tersebut diharapkan dapat menjembatani komunikasi kebijakan di awal dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi kebijakan ke depan. Materi selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan, menciptakan mekanisme checks and balance, dan memastikan termitigasinya risiko atau rule-making rules. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama kepentingan umum, yang kedua ada tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga asas manfaat, yang keempat hasil asesmen atau kajian yang matang, dan yang kelima adalah risiko mitigasi, dan terakhir sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur atau RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. RDG dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Keputusan RDG diselenggarakan apabila telah quorum, yakni dihadiri oleh separuh atau lebih jumlah anggota Dewan Gubernur. Guna meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan dalam RDG, materi yang diajukan harus dikaji dan dibahas secara matang dalam forum, pembahasan atau koordinasi antar satuan kerja, rapat bidang, dan atau rapat komite. Di Bank Indonesia terdapat 5 komite, yaitu pertama Komite Kebijakan Moneter, dan kedua Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, ketiga Komite Kebijakan Sistem Pembayaran, yang keempat Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan yang terakhir adalah Komite Sumber Daya Manusia. Tujuan dari komite ini adalah memastikan rekomendasi atas usulan kebijakan prinsipil dan strategis yang diajukan kepada Dewan Gubernur telah dilakukan berdasarkan analisis dan pembahasan yang mendalam dengan mempertimbangkan aspek risiko dan mitigasinya, serta aspek tata kelola yang baik.
Tujuan dari komite ini adalah memasukkan rekomendasi atas usulan kebijakan prinsipil dan strategis yang diajukan kepada Dewan Gubernur telah dilakukan berdasarkan analisis dan pembahasan yang mendalam dengan mempertimbangkan aspek risiko dan mitigasinya, serta aspek tata kelola yang baik. Penyelenggaraan RDG terdiri atas RDG bulanan dan RDG mingguan. RDG bulanan merupakan RDG yang diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam sebulan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sejak 2016, pelaksanaan RDG bulanan dilakukan dalam waktu 2 hari berturut-turut. RDG bulanan hari pertama memiliki agenda pemaparan hasil asesmen terhadap kondisi perekonomian dan outlook kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, dan membahas serta mengintegrasikan opsi bauran kebijakan. Selanjutnya, RDG bulanan hari kedua membahas rekomendasi dan menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Sedangkan, RDG mingguan diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah dan atau penetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sebagai bentuk transparansi kebijakan kepada stakeholders, keputusan yang ditetapkan dalam RDG bulanan disampaikan kepada masyarakat pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RDG guna membangun ekspektasi positif stakeholders. Di samping itu, Bank Indonesia juga mempublikasikan jadwal RDG bulanan selama 1 tahun ke depan. Yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dibahas oleh saya yaitu mengenai manajemen resiko. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menghadapi resiko yang berpotensi meningkat dan kompleks yang disebabkan oleh dinamika perkembangan dan tuntutan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan pengelolaan resiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengendalian intern. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu kepada international best practice terbaik yang terbagi dalam 3 kategori atau 3 lines of defense. Yang pertama yaitu pengendalian risiko secara first line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Lalu yang kedua, pengendalian risiko secara second line of defense dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian risiko secara third line of defense dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif. Lalu dengan adanya pengendalian risiko dalam 3 tahapan ini diharapkan proses pelaksanaan tugas Bank Indonesia khususnya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian, prinsip tata kelola yang baik, dan memperoleh hasil yang optimal terhadap kinerja, keuangan, dan kredibilitas kebijakan. Yaitu ada tata kelola atau governance, di mana dalam penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia diperlukan kerangka konseptual yang mengintegrasi seluruh elemen tata kelola atau governance yang mencakup fondasi awal hingga tujuan akhir yang akan dicapai. Untuk itu telah disusun kerangka kerja tata kelola atau governance framework Bank Indonesia yang memuat 5 elemen pokok sebagai berikut, yaitu yang pertama prinsip tata kelola atau governance principle Bank Indonesia, yaitu prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia. Lalu yang kedua yaitu komitmen tata kelola atau governance komitmen Bank Indonesia, yaitu komitmen Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada struktur tata kelola atau governance structure Bank Indonesia, yaitu desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Lalu yang keempat yaitu ada proses tata kelola atau governance proses Bank Indonesia, yaitu serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk memastikan penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada hasil tata kelola atau governance outcome Bank Indonesia, yaitu perwujudan dari
penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia. Dengan adanya kerangka kerja secara utuh dan menyeluruh ini diharapkan akan mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menjelaskan tata kelola Bank Indonesia. Baik, untuk selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Yang pertama itu tentang independensi Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas yang ditugaskan untuk membangun sistem kelembagaan yang kuat dan mandiri dalam mengelola dan memperdayagunakan devisa. Selain itu, dalam mengelola keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, serta kinerjanya tetap dapat diikuti. Nah, Undang-Undang tentang Bank Indonesia sendiri itu mengatur independensi Bank Indonesia, baik itu bidang kelembagaan, sasaran moneter, instrumen kebijakan moneter, maupun pribadi, dan seperti sebagian berikut. Yang pertama itu ada independensi kelembagaan Bank Indonesia. Nah, independensi kelembagaan Bank Indonesia merupakan negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Pelaksanaan Bank Indonesia yang menentukan kestabilitasan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran dan perbankan. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia harus tetap transparan dan akuntabel. Independen yang dimaksud ini hanya terbatas pada tugas dan berwenang yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian, yang kedua ada independensi sasaran akhir. Nah, sasaran inflasi menjadi sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki tingkat independensi yang rendah dalam penetapan akhir kebijakan moneter. Yang ketiga, itu ada independensi instrumen. Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan mengendalikan pengendalian dengan menggunakan lembaga instrumen moneter yang lazim digunakan oleh Bank Sentral. Instrumen tersebut antara lain adalah operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan bank yang wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank-bank. Kemudian yang keempat ada independensi personal. Sesuai dengan undang-undang, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Bank Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk menolak atau intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Anggota Dewan Gubernur memiliki masa jabatan 5 tahun yang berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dengan akhir masa jabatan dan dapat diangkat kembali satu kali lagi. Anggota Dewan Gubernur itu diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian yang terakhir ada independensi keuangan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dewan Gubernur menetapkan anggota tahunan Bank Indonesia meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya diatur bahwa anggaran kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan berjalan kepada DPR untuk menetapkan persetujuannya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, di mana akuntabilitas Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR pemerintah.
Kemudian transparansi di mana Bank Indonesia juga menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai laporan tahunan dan triwulan serta evaluasi dan arah kebijakan moneter. Lalu selanjutnya ada studi empiris di negara maju. Kami di sini mengambil contoh The Fed. The Fed merupakan bank sentral Amerika Serikat. Meskipun merupakan bank sentral, namun The Fed bukanlah lembaga milik pemerintah. Salah satu entitas The Fed, yakni 12 Bank Federal Reserve, merupakan milik bank swasta. Berawal dari keresahan dan kepanikan atas krisis keuangan yang terjadi di Amerika sejak tahun 1907, mendorong kelompok 6 orang untuk menggelar pertemuan dan diskusi rahasia Jekyll Island Club tahun 1910. Pertemuan tersebut membahas tentang adanya rencana untuk mereformasi sistem perbankan negara. Maklum saja, karena krisis keuangan yang terjadi memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekonomi di masa itu. Tak sia-sia, rencana yang akhirnya dibahas menjadi dasar dari sistem cadangan federal. Sudah tercemar oleh kelompok tersebut, tepatnya pada tanggal 23 Desember 1913, lahirlah sistem Federal Reserve yang peraturan perundang-undangannya ditandatangani oleh Presiden Woodrow Wilson. Sistem Federal Reserve hadir ke tengah publik Amerika Serikat dengan mengemban tugas utama, yaitu mengatur suku bunga dan ketersediaan kredit perbankan, menetapkan kebijakan moneter negara, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, serta menyediakan layanan keuangan untuk lembaga penyimpanan pemerintah Amerika Serikat dan juga lembaga resmi asing. Selanjutnya ada struktur entitas utama The Fed. Yang pertama yaitu Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan entitas atau kunci utama untuk menduduki posisi paling atas dalam struktur The Fed, yang entitas ini adalah bentuk lembaga pemerintah pusat yang sifatnya independen. Dalam pengelolaannya, Presiden Amerika Serikat berwenang untuk menunjuk 7 anggota dewan termasuk posisi ketua dan wakilnya yang kemudian akan dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat. Masa jabatan dari anggota Dewan Gubernur cukup panjang, yaitu selama 14 tahun, sementara untuk ketua dan wakilnya masa jabatannya tergolong pendek, yaitu 4 tahun, namun dapat diangkat kembali. Adapun tugas utama dari Dewan Gubernur adalah mengawasi sistem federalis. Yang kedua ada Bank Federal Reserve. Berdasarkan Federal Reserve, Federal Reserve System tersusun dari 12 Bank Federal Reserve dan 24 Reserve Bank di bawah pengawasan Board of Governors. Ketetapan tersebut membagi Amerika Serikat ke dalam 12 distrik atau wilayah yang setiap distriknya mempunyai satu bank cadangan di kota besar. 12 distrik itu disebut dengan distrik Federal Reserve. Lalu yang ketiga ada bank anggota. Bank anggota merupakan bank nasional yang wajib menjadi anggota dari The Fed, yang memenuhi syarat tertentu untuk bergabung menjadi bank anggota. Bank anggota juga menjadi pemegang saham di Reserve Bank di distrik mereka masing-masing. Yang keempat yaitu institusi tempat penyimpanan lainnya. Institusi tempat penyimpanan lainnya adalah institusi ini yang bukan merupakan bagian formal dari The Fed, yang terdiri atas bank komersial bukan anggota, bank untuk menabung, asosiasi simpan pinjam, dan perserikatan kredit atau credit unions. Institusi ini mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan regulasi sistem The Fed, termasuk syarat-syarat cadangan dan memiliki akses ke pelayanan pembayaran sistem. Perkenalkan, nama saya Yohanes Franciscus Sinaga, NIM 190111101. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur entitas utama The Fed. Struktur entitas utama The Fed ada 2. Yang pertama, Federal Open Market Committee, yang dimana badan pembuat kebijakan pokok dari The Fed. Yang kedua itu Dewan Penasehat. Dewan Penasehat ini terdiri dari 3 dewan yang bertujuan untuk memberikan saran dan nasihat kepada dewan. Selanjutnya, mengapa The Fed perkasa? Beberapa alasan The Fed dikatakan perkasa, yaitu pertama, mampu menguasai Amerika Serikat. Lembaga penting pemegang otoritas tertinggi dalam penentu kebijakan di bidang keuangan. Jadi The Fed ini merupakan salah satu lembaga penting yang memiliki otoritas tinggi. Seperti itu. Yang alasan kedua, Amerika Serikat menjadi mata uang global. Dolar AS memiliki peranan penting dalam perekonomian dunia.
Alasan yang ketiga itu kebijakan dan keputusan The Fed mampu mempengaruhi pasar. Dari kebijakan ini dapat menjadikan patokan bank-bank sentral negara lain dalam membuat kebijakan moneter. Artinya kebijakan yang dikeluarkan The Fed itu dapat mempengaruhi kebijakan moneter yang akan dikeluarkan setiap negara. Sekian dari presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.